Nah, di pelajaran 3 kali ini kita akan membahas seperti apa sih pola kalimat yang menunjukkan keberadaan benda atau orang dan menggunakan kata kerja seperti apa. Yuk kita simak. Untuk menyatakan keberadaan benda mati yang ada pada suatu tempat atau posisi, kalian bisa menggunakan pola kalimat ini. Polanya adalah, pertama, kalian sebutkan dulu nama tempatnya, kemudian diikuti oleh partikel di, dan diikuti oleh nama benda yang ingin kalian nyatakan keberadaannya, dan jangan lupa diakhiri oleh ga arimas. Ga sendiri ini adalah partikel untuk menandai objek dari arimas. Arimas adalah kata kerja yang kita gunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati. Nah, kalau misalnya itu kalimat negatif dan kalimat tanyanya seperti apa? Kalian bisa lihat di pola kalimat yang ini juga. Nah, kalau tidak ada atau suatu benda itu tidak ada di tempat, maka kita bisa menggunakan bentuk negatif dari arimas, yaitu arimasen. Nah, kalau misalnya mau menanyakan di suatu tempat ada apa, kalian bisa pakai kata tanya nani. Untuk buat yang masih bingung untuk penggunaan partikel di pola kalimat ini, bisa simak penjelasannya ini ya. Nah, ini ada partikel ni itu menunjukkan tempat dan dia selalu pasti nempel ke keterangan tempat. Dia punya arti di. Kemudian kalau partikel ga pada pola kalimat ini pasti nempel ke benda yang akan kita tunjukkan keberadaannya dan diikuti oleh kata kerja arimas. Kalau kata kerja arimasnya sendiri tadi udah dijelaskan sebelumnya ya, dia punya arti ada untuk benda mati. Contoh kalimat bisa lihat di sini. Contoh. Oke, lanjut. Kalau tadi kita udah menunjukkan gimana sih caranya menunjukkan keberadaan untuk benda mati. Nah, sekarang kalau untuk benda hidup atau untuk makhluk hidup dan hewan, gimana sih pola kalimatnya? Pola kalimatnya sama persis loh dengan pola kalimat yang tadi, tapi kalian tinggal ganti arimasnya pakai imas. Oke, bisa lihat pada contoh kalimat yang ini ya. Kalau misalnya kalian mau menanyakan di suatu tempat ada siapa, maka kata tanyanya jangan lupa pakai kata tanya dare, siapa. Terus kalau misalnya mau nanyain di suatu tempat apakah ada hewan tertentu, kalau hewan udah tentu nggak pakai dare ya. Untuk hewan kita nanyanya pakai nani. Dan ketika nggak ada siapapun di suatu tempat, kalian bisa jawab pakai daremo imase. Berikutnya, untuk menunjukkan keberadaan benda mati maupun benda hidup, kalian bisa tambahin kata keterangan posisi loh untuk menjelaskan keberadaan kedua benda tersebut itu lebih detail. Nah, pola kalimat seperti apa? Yuk kita lihat ya. Untuk menambahkan keterangan posisi, kalian bisa menambahkan keterangan posisi ini sesudah menyebutkan tempat. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Tempat no, jangan lupa pakai partikel no ya. Partikel no ini menunjukkan bahwa si suatu tempat itu punya posisi tertentu. Nah, kemudian setelah partikel no diikuti oleh keterangan posisi yang ingin kita sebutkan. Dan terakhir jangan lupa sebutkan juga benda, tempat, orang, atau hewan. Dan terakhir diikuti oleh arimas atau imas, tergantung apa yang ingin kita nyatakan keberadaannya. Keterangan posisi itu ada apa aja sih? Kalian bisa lihat di gambar ya. Keterangan juga kata keterangan posisi yang lain. Silakan bisa diingat dan dihafalkan. Ini juga jelas, bisa lihat contoh-contoh kalimat yang ada di sini. Untuk lebih jelas, bagaimana teman-teman? Pola kalimat yang menyatakan keberadaan tadi, apakah sudah cukup jelas untuk dapat kalian pahami? Nah, ternyata ya, untuk pola kalimat yang menyatakan keberadaan, gak cuma yang tadi aja loh, ada juga tipe yang lain nih. Kalau tipe yang kedua ini seperti apa? Kalian bisa lihat nih di sini. Kalau tadi tipe yang sebelumnya tuh, kalian sebutin nama tempatnya dulu, baru sebutin benda atau orangnya. Nah, kalau ini kita balik. Kita sebutin dulu bendanya atau orangnya. Jadi benda atau orang itu yang jadi subjek. Kalau subjek berarti diikuti oleh partikel wa ya. Kemudian habis itu baru deh kalian sebutin tempatnya, diikuti oleh partikel ni dan arimas atau imas, tergantung benda atau orang yang ingin kita sebutkan keberadaannya. Pola kalimat tipe 2 ini juga bisa kita tambahkan keterangan posisi ya. Untuk urutannya atau pola kalimatnya seperti apa, bisa lihat di sini.
Tadi ya, seperti biasa yang jadi subjek adalah bisa tempat, benda, orang, atau hewan. Kemudian sebutin tempatnya dan jangan lupa pakai partikel no untuk menandakan posisinya. Habis itu baru sebutkan posisinya dan diikuti oleh ni, arimas, atau imas. Pola kalimat, contoh kalimatnya seperti contoh-contoh kalimat berikut ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sekarang kalian bisa berlatih bercakap-cakap menggunakan pola kalimat yang sudah dipelajari ya. Selamat